qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Alhamdulillah wa rahimahullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya di malam hari ini kita telah dapat insyaallah melaksanakan acara yaitu Binayah Murabi. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah ila akhir zaman. Baik, ikhwatul iman rahimahumullah, diawali dengan sunnatullahil lati min qablu wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnatullah, kalian tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Sunnatullah itu akan berulang, ya. Nah, kaitannya dengan ayat itu apa yang ingin saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada penegasan. Tolong disimak bersama, karena yang saya pahami ayat itu tergantung siapa yang menyampaikan ayat tersebut. Jadi keluasan pemahaman itu tergantung siapa yang menyampaikannya. Jadi kalau yang menyampaikannya dia memahami begini, ya tentu ayatnya disampaikan seperti itu. Saya merasa kenapa saya harus berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 30? Karena kalau bahasa Inggrisnya ada istilah legal standing, ya. Jadi legal standing itu adalah dia punya hak, ya, silakan, punya hak, ya, untuk bahasanya itu menyampaikan, punya hak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus disampaikan. Coba tolong diperhatikan, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala, dan Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwasanya aku hendak menciptakan seorang khalifah. Kalimatnya tidak begini, ini ja'ilun fil ardi Adam, tidak. Ini ja'ilun fil ardi Daud, tidak. Tetapi Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau ini ja'ilun fil ardi Adam, Adam itu ada wafatnya. Ini ja'ilun fil ardi Daud, Daud itu ada wafatnya. Maka ketika wafat berarti selesai. Maka Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah fungsi, ya. Khalifah itu adalah fungsi. Dia tidak boleh padam sampai dunia ini hancur atau sampai manusia ini hancur, ya. Nah, maka yang dijadikan khalifah itu ditanya oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa ya Allah engkau menciptakan khalifah itu dari kalangan manusia? Begitu. Jadi yang akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah itu di kalangan manusia, bukan di kalangan jin, bukan di kalangan malaikat, ya. Dia di kalangan manusia. Wa yasfikud dima. Padahal manusia itu, kata malaikat, dia suka menumpahkan darah. Dan hari ini kita dapat saksikan, ya.
manusia banyak menumpahkan darah. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa Allah menyatakan ini jailun fil ardi khalifah? Karena khalifah itu adalah fungsi daripada manusia itu untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada manusia ya yang dia tidak menjadi khalifah atau dia tidak mau ikut dengan khalifah, berarti eksistensi dia sebagai manusia hilang. Ini masalah besar, ya. Karena adanya manusia itu karena dia sudah dicanangkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Maka tidak dikasihkan kepada jin, tidak dikasihkan kepada malaikat. Ya. Nah ini waktu liman rahimakumullah. Maka karena fungsi ya sebagai mandataris Allah di muka bumi ini, sampai Allah menghancurkan dunia ini, maka khalifah tidak boleh kosong. Saya ambil perumpamaan. Kalau di Indonesia ini ada istilah kepemimpinan yang namanya presiden, ya. Maka siapapun orang yang menjadi nomor satu, maka dia harus dinamakan presiden. Karena presiden itu menurut sistem yang ada itu tidak boleh vakum, tidak boleh tidak ada. Begitu. Tapi orangnya boleh mati, orangnya boleh mati. Tetapi presidennya tidak boleh kosong. Itu begitu. Sampai kalau Indonesianya hancur, baru presiden boleh tidak ada. Nah, begitulah khalifah. Ya. Jika khalifah tidak ada, berarti manusia dianggap tidak ada. Kal an'am bal hum adol, ulaika humul ghafilun. Jadi manusia masuk kepada kategori binatang. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu diperuntukkan untuk khalifah. Ya, kalau manusia tidak mau menjadi khalifah atau dia tidak mau ikut dengan khalifah, maka eksistensi manusianya hilang. Ini tidak main-main. Nah ini yang harus dipahami ya, oleh kita semua. Maka kita akan rela mempertaruhkan apapun ya, kalau kita sudah paham. Ya. Ini waktu liman rahimakumullah, mudah-mudahan ya. Artinya dalam Binayah Murabi ini sampaikan kepada semua ikhwan kita agar meyakini betul, sehingga dia tidak akan sungkan-sungkan nanti mengorbankan nyawanya ya, demi mempertahankan eksistensinya dia sebagai khalifah atau sebagai pengikut kekhalifahan Islam. Ini eksistensinya. Jadi bagaimana kita mau melaksanakan ajaran Islam secara sempurna sedangkan kepemimpinan Islamnya tidak ada, tidak mungkin. Maka kalau diantara kita belum ada yang punya pemahaman seperti ini, belum masuk pemikiran seperti ini, coba perhatikan sama. Ini waktu liman rahimakumullah. Mudah-mudahan ya artinya Binayah Murabi ini kita sampaikan kepada saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita ini memahami. Jadi dia tidak ada lagi rasa takut. Itu yang pertama tadi surat Al-Baqarah, tolong dicamkan itu. Ketika orang tidak mau menjadi khalifah atau dia tidak mau ikut khalifah, eksistensi sebagai manusianya hilang. Ya. Kenapa? Karena Allah akan menjadikan khalifah itu dari jenis manusia. Kalau dia tidak mau, berarti kemanusiaannya, hakikatnya hilang. Walaupun syariatnya manusia, tapi hakikatnya hilang. Maka asar Umar ibnul Khattab, la islama illa biljamaah. Tidak ada Islam kalau dia tidak mau berjamaah. Betul. Padahal ada KTP-nya Islam, orang ini banyak. Kenapa Umar ibnul Khattab mengatakan la Islam illa biljamaah? Sama. Ya. Kalau tidak berjamaah, sama saja tidak ada Islam. Wala jama'ata illa bi imam. Tidak ada jamaah kecuali ada imam. Tuh. Begitu. Masya Allah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah hadir seorang pemimpin di tengah-tengah kita
dan beliau adalah merupakan penyelamat buat kita. Karena kita terbawa selamat karena adanya seorang pemimpin. Ikhwatul iman rahimakumullah, pembahasan saya pikir cukup. Nanti kita kembangkan. Jadi mungkin ada yang nambah lagi atau nanti kita diskusi. Ada Pak Haryanto, ada Pak Said dan lain-lain. Mudah-mudahan dapat dikembangkan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.